Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya di sini beserta rekan tim saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya pada hari ini. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas salah satu alat tes psikologi yang paling dikenal dan banyak digunakan di dunia, yaitu MMPI atau Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Berikut rekan tim saya yang bernama Yunita Ainur Rohman dengan NIM 1023, kemudian saya sendiri Nesya Aidifa Putri dengan NIM 1056, kemudian ada Muhammad Yusran Al-Mubarok dengan NIM 1074, dan yang terakhir rekan saya Nadia Rizka Ramadhani dengan NIM 1132. Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi dari MMPI atau yang disebut Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Jadi MMPI itu adalah salah satu tes psikologi yang dibuat untuk mengenali kepribadian seseorang dan mendeteksi gangguan mental. Tes ini sering juga dipakai seperti di rumah sakit, pengadilan, atau bahkan saat melamar kerja, seperti itu. Terus kemudian ada latar belakang. Jadi tes MMPI ini pertama kali dibuat di tahun 1930 oleh dua ahli dari Amerika. Karena pada saat itu belum ada alat yang bisa secara objektif menilai kepribadian dan masalah psikologis. Untuk tujuannya supaya para ahli bisa tahu kondisi mental seseorang lewat pola jawabannya dibandingkan dengan orang normal dan pasien klinis. Oke, selanjutnya ada materi tentang penyempurnaan MMPI. Jadi yang pertama ada MMPI 1 di tahun 1942. Jadi tes MMPI awal yang menggunakan pendekatan empiris dalam mengembangkan skala-skalanya. Kemudian ada MMPI 2 di tahun 1989. Di sini adalah revisi dari MMPI pertama yang menggunakan norma yang lebih luas dan bahasa yang lebih mudah dipahami. Kemudian ada MMPI A di tahun 1992. Versi MMPI yang jauh lebih pendek dan dirancang secara khusus untuk remaja di usia 14 sampai 18 tahun serta berfokus pada masalah spesifik remaja seperti kenakalan, terus tekanan sosial atau kesulitan di sekolah. Terus yang terakhir ada MMPI 2RF di tahun 2008. Jadi di sini adalah versi restrukturisasi dari MMPI 2 yang bertujuan untuk meningkatkan validitas dan kejelasan interpretasi serta mengurangi tumpang tindih antar skala. Jadi Minnesota Multiphasic Personality Inventory atau MMPI itu adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan dan mendeteksi gangguan mental seseorang dengan menggunakan skala 0 sampai 9. Dan pertama kali dikembangkan di Universitas Minnesota untuk mengembangkan penilaian kondisi kejiwaan dan tingkat keparahannya. Aspek yang diukur antara lain perilaku, emosi, atau psikologis. Dan MMPI adalah salah satu alat psikologis yang banyak digunakan untuk menilai kepribadian dan psikopatologi. Beberapa fungsi lain atau fungsi utama dari MMPI ialah dapat digunakan sebagai diagnostik klinis untuk membantu mendiagnosis gangguan mental seperti depresi, skizo, kecemasan, paranoia. Yang kedua adalah evaluasi psikologis. Untuk membantu psikologi atau psikiater memahami struktur kepribadian pasien. Yang ketiga adalah seleksi dan penempatan kerja untuk penerimaan untuk karyawan ini ditetapkan di posisi mana atau karyawan ini apakah memungkinkan untuk diterima di perusahaan tersebut. Nah, itu fungsinya di situ. Terus ada untuk penilaian forensik.
Jadi dipakai dalam kasus hukum untuk menilai kondisi psikologis terdakwa atau pihak terkait. Jadi misal ada seorang terdakwa yang telah membunuh, untuk menetapkan suatu hukum terdakwa tersebut apakah benar-benar ada gangguan kejiwaan atau dalam kondisi normal ketika melakukan sebuah kesalahan. Terus perencanaan terapi, MMPI untuk membantu merancang strategi terapi atau intervensi yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi ya untuk ketika akan menerapi pasien yang digunakan itu terapi seperti apa. Jadi MMPI itu juga bisa digunakan untuk merencanakan apa yang harus dilakukan, untuk apa yang harus diberikan, apa terapi apa yang harus diberikan kepada pasien tersebut. Sudah, itu saja dari saya. Jadi yang dapat diperiksa atau diakses menggunakan MMPI itu ada remaja. Untuk remaja, versi yang digunakan adalah MMPI-A. Versi ini dirancang khusus untuk remaja usia 14-18 tahun dengan penyesuaian bahasa, konten, dan interpretasi agar sesuai dengan perkembangan psikologis dan sosial remaja. MMPI-A digunakan untuk menilai masalah perilaku dan emosional pada remaja, membantu diagnosis gangguan seperti gangguan suasana hati, gangguan kecemasan, gangguan perilaku, gangguan penggunaan zat berbahaya, gangguan kepribadian pada remaja awal. Selain remaja, MMPI juga digunakan untuk orang dewasa. Biasanya membantu menilai dan mendiagnosis individu dalam berbagai konteks, terutama dalam kesehatan mental dan psikologi klinis. Tes ini bukan alat diagnosis tunggal, tetapi berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami kepribadian dan potensi gangguan psikologis. Seperti pasien klinis atau rumah sakit jiwa digunakan untuk mengevaluasi kemungkinan gangguan mental seperti skizofrenia, depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan kepribadian. Lalu ada klien dalam konseling psikologis, membantu konselor atau terapis memahami struktur kepribadian klien dan faktor psikologis yang mempengaruhi masalah yang sedang dialami. Lalu ada tahanan atau pelaku kriminal. Dalam konteks forensik, MMPI dipakai untuk menilai kondisi psikologis individu yang terlibat dalam sistem hukum. Lalu ada untuk karyawan dalam seleksi kerja, terutama sektor-sektor sensitif seperti militer, kepolisian, penerbangan. Jadi MMPI dapat digunakan saat mendiagnosis gangguan mental seperti depresi, skizofrenia, kecemasan, atau gangguan kepribadian. Digunakan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh oleh psikolog atau psikiater. Terus lalu ada asesmen prakerja di bidang sensitif seperti kepolisian, militer, atau penerbangan. MMPI digunakan untuk menilai stabilitas emosional dan kesehatan mental calon karyawan. Yang ketiga ada penilaian kepribadian dalam konteks forensik seperti proses evaluasi psikologis yang dilakukan untuk membantu pengambilan keputusan hukum dengan fokus pada kondisi mental, stabilitas emosional, dan pola kepribadian seseorang yang terlibat dalam proses peradilan. Yang keempat, seleksi kandidat untuk terapi, yaitu proses penilaian psikologis untuk menentukan apakah seseorang cocok mengikuti terapi tertentu seperti depresi, skizofrenia gitu. Serta pendekatan terapi mana yang paling sesuai berdasarkan kepribadian dan kondisi mentalnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang reliabilitas MMPI. MMPI menunjukkan tingkat stabilitas yang baik ketika diadministrasikan pada waktu yang berbeda. Koefisiensi reliabilitas tes-retest sendiri adalah ukuran seberapa konsisten hasil dari tes yang sama ketika diulang.
Ini berarti jika seseorang melakukan tes ini hari ini dan kemudian mengulanginya beberapa bulan kemudian, hasilnya seharusnya tidak jauh berbeda, berkisar antara 0,70 hingga 0,90 dengan rata-rata sekitar 0,80. Ini menunjukkan bahwa hasil tes cenderung konsisten dari satu waktu ke waktu lainnya. Selanjutnya ada bentuk reliabilitas yang telah diuji secara ilmiah. 1. Internal konsistensi. Internal konsistensi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik item-item dalam sebuah tes saling berkaitan satu sama lain. Ini penting untuk memastikan bahwa semua pernyataan dalam tes mengukur hal yang sama. Untuk MMPI, koefisiensi konsistensi internal berkisar antara 0,70 hingga 0,90 dengan rata-rata sekitar 0,80. Angka ini menunjukkan bahwa item-item dalam skala yang sama cenderung memberikan hasil yang serupa. Ada interscore reliability, adalah ukuran yang menunjukkan seberapa konsisten hasil penilaian antara penilaian yang berbeda. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil tes tidak terpengaruh oleh siapa yang melakukan penilaian. Untuk MMPI, koefisiensi interscore reliability berkisar antara 0,80 hingga 0,90 dengan rata-rata sekitar 0,85. Angka ini menunjukkan bahwa hasil tes cenderung konsisten, tidak peduli siapa yang melakukan penilaian. Selanjutnya ada validitas MMPI. Validitas merujuk pada sejauh mana interpretasi hasil tes benar-benar mencerminkan karakteristik psikologis individu. MMPI 2 memiliki beberapa jenis validitas yang kuat dan telah dikaji luas, yaitu context validity, adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik item-item dalam sebuah tes mencakup semua aspek atau domain yang telah diukur. MMPI sendiri dirancang untuk menilai berbagai aspek kepribadian dan kondisi psikologis. Koefisiensi validitas konten MMPI dikisar antara 0,70 hingga 0,90 dengan rata-rata sekitar 0,80. Angka ini menunjukkan bahwa tes mencakup banyak aspek yang relevan dan penting dalam penilaian kepribadian. Selanjutnya adalah interior validity, adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik hasil dari sebuah tes dapat memprediksi hasil atau kondisi yang relevan di dunia nyata. MMPI memiliki koefisiensi validitas kriteria yang berkisar antara 0,50 hingga 0,80 dengan rata-rata sekitar 0,65. Ini berarti bahwa hasil tes MMPI dapat digunakan untuk memprediksi kondisi psikologis atau perilaku seseorang dengan cukup baik. Selanjutnya adalah construct validity, adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik sebuah tes benar-benar mengukur konsep atau konstruk yang dimaksud. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tes tersebut relevan dan akurat dalam menilai apa yang seharusnya diukur. MMPI memiliki koefisien validitas konstruk yang berkisar antara 0,60 hingga 0,80 dengan rata-rata sekitar 0,70. Tahap administrasi. Yang pertama, persiapan sebelum administrasi. Pastikan lingkungan yang tenang dan nyaman untuk menghindari gangguan. Yang kedua, pemberian instruksi. Menyediakan instruksi yang jelas kepada peserta menjadi tujuan dan prosedur teks dengan pemberian instruksi. Yang ketiga, administrasi tes. Menjelaskan kepada peserta tentang format tes termasuk jumlah item dan cara menjawab, misalnya ya atau tidak. Yang keempat, pengawasan selama tes.
mengawasi peserta untuk memastikan bahwa mereka mengikuti instruksi dengan benar, menjawab pertanyaan peserta jika ada yang tidak jelas, tanpa memberikan petunjuk yang dapat mempengaruhi jawaban, pengumpulan, dan penyimpanan data. Yang kelima, pengumpulan lembar jawaban setelah tes selesai. Menyimpan data dengan aman untuk menjaga kerahasiaan dan integritas hasil tes, scoring dan interpretasi. Selanjutnya adalah scoring dan interpretasi. Lakukan scoring pada jawaban yang diberikan oleh peserta, menginterpretasikan hasil berdasarkan skala yang ada, termasuk skala validitas dan klinis penyimpanan hasil. Yang terakhir, penyimpanan hasil. Menyusun laporan hasil tes yang mencakup interpretasi dan rekomendasi, memberikan umpan balik kepada peserta dan jika perlu kepada pihak yang merujuk. Jadi kesimpulannya adalah MMPI adalah alat tes psikologis yang objektif yang digunakan untuk menilai kepribadian dan mendeteksi gangguan psikologis. Dan tes ini dapat digunakan di berbagai usia remaja maupun dewasa. Dalam berbagai konteks seperti klinis, forensik, dan seleksi kerja, MMPI memiliki reliabilitas tinggi baik dari segi konsistensi internal maupun stabilitas hasil tes retest. Jadi tes tersebut meskipun diulang beberapa kali, tes tersebut itu dalam tingkat perubahannya itu tidak terlalu signifikan, serta validitas yang kuat dengan dukungan skala untuk mendeteksi respon yang tidak jujur atau manipulatif. Jadi kan teksnya itu tadi ada skala-skala yang tadi dijelaskan, ada skala 0 sampai skala 9. Jadi skala-skala tersebut menjadi valid, jadi penguat untuk mendeteksi respon yang tidak jujur atau saat menghadapi klien yang manipulatif. Karena akurasi cakupan dan kekuatan diagnostiknya, MMPI menjadi salah satu alat asesmen psikologi yang paling terpercaya dan banyak digunakan secara korban. Jadi banyak dampak positifnya itu lebih banyak, dan salah satu alat tes yang cukup akurat. Jadi alat tes tersebut menjadi salah satu yang terpercaya dan banyak digunakan secara global. Sekian dari saya.